Hai semua, kita dari tim 7. Anggota kelompok kami terdiri dari Dani Hermawan, Elok Stianingrum, Nur Syarisa, Nur Rizky, Nurul Azia, dan Siti Sofia. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi. Langkah-langkah penting dari presentasi yaitu pengaturan dan pengiriman. Dalam presentasi ada 3 hal yang perlu diperhatikan: pengaturan, pengiriman, dan evaluasi. Nah, perlu diingat, jika mengatur harus hati-hati. Kalau tidak, bisa saja terjadi kesalahan yang akan terjadi. Berikut hal-hal yang perlu diperiksa sebelum presentasi. Pertama, pengaturan ruangan. Nah, pastikan semua audien dapat melihat dan mendengar ya. Bagian bawah layar harus tinggi mata penonton yang duduk. Ada banyak cara yang baik dalam menyiapkan ruangan untuk presentasi. Nah, berikut ini ada 3 contohnya. Pertama, untuk ruangan grup kecil. Kedua, untuk ruangan grup sedang seperti di gambar. Dan ketiga, untuk grup besar. Kedua, suhu ruangan. Pastikan suhunya nyaman, agar audiens tidak tertidur. Ketiga, kegelapan ruangan. Ruangan harus cukup gelap, agar audiens dapat melihat materi yang diproyeksikan. Keempat, tenaga listrik. Pastikan outlet yang cukup dan kuat, agar listrik tidak mudah mati. Kelima, peralatan. Pastikan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik, agar tidak menghambat proses presentasi. Keenam, keamanan. Nah, pastikan pintu keluar itu aman dan tidak diblokir, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung keluar. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan presentasi. Pertama, berpakaian dengan nyaman dan tepat. Nyaman untuk kita dan tepat untuk dilihat orang lain. Kedua, berbicara dengan jelas. Kita harus jelas ya dalam berbicara agar audiens dapat mengerti. Ketiga, bersemangat dan gunakan bahasa tubuh yang positif agar audiens dapat tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, keempat, hindari perilaku mengganggu seperti melihat jam karena hal ini dapat mengubah konsentrasi audiens. Kelima, berdirilah di sebelah kiri layar seperti pada gambar. Keenam, hindari menghalangi pandangan audiens ke layar. Ketujuh, interaksi dengan audiens itu penting agar menarik audiens. Kedelapan, pertahankan kontak mata dengan anggota audiens. Kesembilan, jangan terlalu sering melihat ke layar. Kesepuluh, tunjukkan detail spesifik visual karena itu penting. Kesebelas, berikan waktu bagi audiens untuk melihat dan memahami visual yang Anda jelaskan. Ke-12, penggunaan peralatan harus diperhatikan agar tidak mengganggu proses presentasi. Ke-13, atur waktu presentasi dengan cermat, jangan sampai kurang apalagi kelebihan. Yang terakhir, antisipasi hal yang tidak terduga. Jadi kita harus sudah antisipasi nih, takut terjadi hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi presentasi. Untuk mengevaluasi presentasi, kita dapat meminta orang yang berpengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah organisasi presentasi itu logis? Apakah penggunaan dan pengiriman kata-kata dan visual efektif? Apakah penggunaan media sesuai? Dan apakah presentasi memenuhi tujuan yang sesuai? Lalu, bagaimana sih cara menilai presentasi? Nah, berikut adalah cara menilai presentasi. Perlu diketahui, menilai presentasi adalah mengukur sejauh mana tujuan presentasi dapat terpenuhi. Gunakan formulir evaluasi untuk mendapatkan reaksi audiens. Nah, formulirnya seperti pada gambar ya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang topik presentasi. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.